Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah doa pagi. Dan khusus doa pagi hari ini, kita akan dedikasikan untuk kita akan berdoa bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi, sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, memenuhi kami. Haleluya, Allah yang perkasa, Allah yang heran, ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau ditinggikan, doa yang disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, sebab nama-Mu besar, Engkaulah yang disembah dan dipuji, ditinggikan. Sebab nama-Mu besar Tuhan, sebab nama-Mu besar. Haleluya, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembahnya bagimu Tuhan. Haleluya. Yaralaba siki yaralaba yaralaba yaralaba. Oh, yaralaba ya sakaralaba ya nama ya nama ya so. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan sembah dan puji Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, oh sembah dan puji penuhi tatamu, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih tinggi lagi, sekali lagi katakan sembah dan puji. Oh haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh,
sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah yang Glory, haleluya. Tiada yang seperti Kau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami tinggikan Kau atas bangsa kami. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi, lebih tinggi lagi, katakan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ditinggikan. Yesus, Engkau dimuliakan. Yesus Tuhan atas Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Yesus Raja, segala raja, kan kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Nama Yesus, Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Yesus Raja segala raja. Kami tinggikan, Kami tinggikan, kami agungkan. kami agungkan. Nama Yesus, namamu Yesus di atas segalanya. Mari semua bertepuk tangan katakan Yesus Tuhan, amin. Atas Indonesia, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Raja segala raja. Indonesia milikmu Tuhan. Kami tinggikan Ya, dan kami agungkan. namamu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan, dan kami tinggikan, dan kami agungkan namamu Yesus
percaya pagi hari ini ketika kami meninggikan namamu, ketika kami memuliakan namamu, Engkau bertata atas bangsa kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang besar akan dinyatakan di bangsa kami. Pagi ini kami dedikasikan untuk setiap kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami kembalikan bangsa kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia aman di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau buka hati kami pagi hari ini. Setiap benih firman yang ditabur, biar itu menjadi suara Tuhan bagi kami. Kami percaya ketika firman ini ditabur, ada belas kasihan Allah yang turun di hati kami. Karena ini waktunya untuk kami umat-Mu bersama-sama berdiri, membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, amin. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini Tuhan ajarkan kepada saya. Dan ketika saya mendapatkan firman ini, bagi saya firman ini seperti berbicara untuk bangsa tercinta kita Indonesia. Kita melihat sebuah kisah di kitab Esther. Bagaimana kita tahu Esther adalah seorang ratu yang diangkat oleh Raja Ahasiweros. Esther juga adalah anak angkat daripada Mordekai. Di firman yang kita mau belajar pagi hari ini, ada dua tokoh di dalam kisah ini yang berdiri bagi bangsanya. Saya tidak katakan hanya Esther, tetapi Mordekai juga. Karena semuanya berawal daripada beban ilahi yang dimiliki oleh Mordekai. Dan kita akan belajar lebih lanjut. Kita akan masuk di dalam Esther pasal yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Ketika saya baca ayat ini, seperti Tuhan ingatkan, iblis itu dipenuhi dengan tipu muslihat. Karena itu di Efesus 6 ayat 12 Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Dari pasal 3 ini kita belajar, Haman seperti gambaran daripada iblis, daripada roh jahat yang hendak menghancurkan sebuah bangsa. Muslihat Haman, iblis itu selalu bekerja dengan tipu muslihat di sebuah bangsa. Tetapi kita tidak perlu takut. Bukankah tadi ketika pujian penyembahan kita meninggikan Tuhan? Percaya ketika Tuhan ditinggikan, kita mendeklarasikan nama Tuhan, maka iblis itu akan lari. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Ini adalah pekerjaan daripada iblis, pekerjaan daripada roh jahat yang hendak memunahkan manusia di muka bumi ini. Memunahkan orang Yahudi. Ketika saya renungkan lebih lanjut, saya mendapatkan hati Tuhan. Seperti iblis itu begitu jahatnya ingin memunahkan sebuah bangsa. Dikatakan di ayat pertama, sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka Haman bin Hamadata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Kita belajar daripada pasal 3 ini, betapa jahatnya sebuah pekerjaan iblis. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Pekerjaan iblis di dunia ini adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, yaitu bangsa Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Betapa jahatnya iblis ingin memunahkan
satu bangsa. Dan kita tahu di dalam satu bangsa itu ada banyak generasi di dalamnya. Baik itu orang tua, orang muda maupun anak kecil. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Lalu di sana saya lanjutkan melalui cerita saya. Haman memohon kepada Ahasiweros. Dia meminta surat perintah supaya bangsa ini dimusnahkan. Dan singkat ceritanya, Raja Ahasiweros menyetujui apa yang diusulkan oleh Haman. Dan kita belajar di pasal berikutnya, di Ester pasal yang keempat. Dikatakan di ayat itu, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Sekalipun iblis merancangkan kejahatan, merancangkan kebinasaan bagi sebuah bangsa. Di ayat pasal 4 ini saya bersyukur, kenapa? Karena ada seseorang yang mau berdiri bagi bangsanya, yaitu Mordekai. Usaha Mordekai, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Usaha Mordekai, ketika ada seseorang yang mau berusaha, maka Tuhan itu ada di pihak orang tersebut. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ditemukan ada satu orang yang mau berdiri untuk menolong sebuah bangsa yang besar. Saya sangat diberkati dengan sebuah kehidupan atau keputusan hidup yang diambil oleh Mordekai. Dia tidak mengambil sikap acuh tak acuh, tetapi dia berusaha untuk menolong bangsanya tanpa bangsanya tahu. Dikatakan di ayat pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kaun kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan sedih. Ini yang dilakukan oleh Mordekai. Bahkan singkatnya, ketika Ratu Ester tahu Mordekai ada di luar gerbang istana dengan berpakaian kabung, Ester merasa kasihan dan meminta hambanya membawakan pakaian, tetapi tidak diterimanya oleh Mordekai. Artinya apa? Ketika Mordekai mengambil keputusan untuk berdiri bagi bangsanya, itu sungguh-sungguh keputusan yang bulat. Dia mengambil sebuah kesempatan di tengah himpitan bangsanya, yang di dalam hitungan hari itu akan segera dimusnahkan. Saya bisa merasakan apa yang ada di hati Mordekai. Dan akhirnya kita baca di ayat yang ke-7. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Mordekai bercerita kepada Ester, bagaimana sebuah bangsa, yaitu bangsanya sendiri, itu tidak dibinasakan. Dikatakan di ayat 8, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Ada satu pesan tersembunyi daripada Mordekai. Dia mengajak Ester, anak angkatnya, untuk bersama-sama berdiri bagi bangsanya. Tidak ada paksaan di dalamnya. Tetapi Mordekai menawarkan, apakah Ester bersedia untuk mau berdiri menolong bangsanya. Tetapi ayat 10, inilah jawab Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ester memberitahukan posisinya, bahwa kalau dia tidak dipanggil oleh raja dan tiba-tiba dia datang kepada raja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi jawab Mordekai di ayat yang ke-13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa.
Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu Saudara, dari firman ini saya belajar bahwa ternyata ketika ada seseorang yang mau berdiri bagi bangsanya atau kotanya, itu ternyata bisa diimpartasikan kepada orang lain. Saat itu Esther belum menangkap apa yang dimaksud oleh Mordekai. Sehingga dia berkata hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi perhatikan kata-kata Mordekai. Jikalau Esther pun tidak bersedia berdiri untuk bangsanya, akan ada pertolongan dan keluputan dari pihak lain. Bapak Ibu Saudara, saya dan Anda dipanggil oleh Tuhan untuk berdiri bagi bangsa kita. Tetapi kalau saya dan Anda tidak mau mengambil bagian ini, maka Tuhan bisa memakai pertolongan atau keluputan dari pihak lain untuk membebaskan dan memulihkan bangsa kita. Dan ada satu firman di ayat ini yang tadi saya bacakan. Ketika Esther mengambil posisi untuk tidak mau berdiri bagi bangsanya, ternyata itu tidak hanya berdampak kepada dirinya, tetapi keluarganya pun akan binasa. Bapak Ibu Saudara, di kondisi bangsa yang kita alami hari-hari ini, Tuhan membutuhkan jikalau ada seorang saja yang mau bersungguh hati, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, apakah respon daripada Esther? Karena respon berikut ini menentukan pasal berikutnya. Pasal 5 tidak pernah ada di kitab Esther kalau keputusan ini tidak diambil oleh Esther. Kita baca di ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau berpuasa itu Esther sudah pernah melakukannya. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan bulat bahwa dia akan masuk menghadap raja. Artinya dia siap menghadapi kematian. Seperti yang tadi dia sampaikan kepada Mordekai. Tetapi dia mengubah keputusannya dan saya yakin itu oleh karena apa? Hati Esther diubah memiliki hati untuk mencintai bangsanya. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sampai detik ini saya renungkan firman ini, saya pribadi masih belum mengerti. Tetapi satu hal yang saya tangkap, bahwa ketika seseorang memiliki hati untuk berdiri bagi bangsanya, maka nyawa pun bisa siap dikorbankan demi keselamatan sebuah bangsa. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit sharing. Di awal-awal yang lalu ketika pandemi sekitar bulan Juni kemarin, ada sebuah suara Tuhan di dalam hati saya ketika saya beribadah hari Minggu. Apa yang dilakukan di masa pandemi ini, Wijen? Terus berulang. Dari pagi hingga sore suara itu terdengar di hati saya. Apa yang dilakukan di masa pandemi ini, Wijen? Saya mulai berdoa dalam hati, Tuhan, beri strategi, beri visi, apa yang harus kami lakukan. Dan saat itu muncul di pikiran saya, lakukan doa 24 jam. Karena itu salah satu cara untuk bisa mengcover kondisi bangsa. Tetapi jujur Bapak Ibu Saudara, saya gumuli. Secara manusia saya pikir, apa bisa ya Tuhan? Mungkin kalau jam pagi dan siang, sore, malam itu masih terisi. Tetapi yang subuh apakah bisa terisi? Saya terus menggumuli. Sampai satu waktu ketika saya diberi kesempatan untuk memimpin doa di sebuah acara doa. Tiba-tiba di sanalah saya diberikan hati Tuhan. Dan saya menyadari bahwa yang perlu dilakukan untuk kondisi bangsa saat ini adalah berseru-seru dan berdoa.
Karena itulah yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kondisi sebuah bangsa. Dan ketika itu, saya langsung menghubungi seorang rekan pelayanan. Dan kami sepakat bersama-sama membawanya di dalam doa 24 jam. Dan ketika saya masuk di dalam doa 24 jam itu, beban itu semakin Tuhan tambahkan. Bahkan sebuah hal Tuhan taruh di hati saya. Karena doa 24 jam, setiap shift-shiftnya hanya berjalan 1 jam saja. Seperti ada suara di hati saya, Wijen, berdoalah sampai sesuatu terjadi. 1 jammu itu bisa mengubah kondisi bangsamu. 1 jammu itu bisa membangkitkan orang yang kritis di tempat tidur menjadi orang yang bangkit dan memiliki kehidupan. Sehingga ketika saya memimpin dalam doa itu, saya dedikasikan waktu itu dan bukan hanya waktu, tetapi hati saya, doa-doa saya, lagu-lagu yang saya nyanyikan, saya berdiri Tuhan bagi bangsa ini. Dan saya yakin dan percaya, setiap kali kami berdoa bersama-sama di dalam doa 24 jam, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kami. Saya lanjutkan, dan kita tahu kisahnya bagaimana di Esther pasal yang ke-5. Esther menghadap raja, tetapi kasih karunia Tuhan terjadi. Bagaimana ketika Esther menghadap raja, raja mengulurkan tongkatnya kepada Esther. Bahkan raja berkata, setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk Esther memohon sebuah permohonan. Saya ceritakan bagaimana Esther meminta 2 kali permohonan untuk raja mengadakan perjamuan bersama dengan Haman. Tahukah Anda artinya apa? Esther berusaha mengulur waktu supaya bangsanya tidak jadi dibinasakan. Saya cuma belajar satu hal. Ketika seseorang memiliki hati Tuhan untuk bangsanya, maka orang itu akan diberikan sebuah hikmat atau strategi dari Tuhan. Untuk gimana caranya kita bisa meminta waktu untuk bangsa kita diselamatkan. Supaya bangsa kita diluputkan dari kebinasaan. Dan singkatnya apa yang terjadi ketika Haman mempersiapkan tiang sulak yang rencananya untuk menggantung Mordekai. Di perjamuan itulah Esther memohon untuk Raja Ahasiweros menyelamatkan bangsanya. Dan raja bertanya, siapakah orang yang jahat itu yang hendak membinasakan bangsa Yahudi? Dan di perjamuan itulah Esther menjawab dengan tegas, Haman orangnya. Ketika saya baca ayat ini, satu firman yang melompat di hati saya. Pada akhirnya Tuhanlah yang menang. Pada akhirnya setiap rancangan iblis, rancangan kejahatan yang dirancangkan atas bangsa kita, itu semua akan digagalkan, tidak akan berhasil. Bahkan setiap senjata yang ditempa oleh iblis yang dilontarkan kepada kita, itu akan kembali dan memusnahkan iblis sendiri. Oleh karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan yakinlah, selama ada orang yang mau berdiri bagi hati Tuhan, bagi sebuah bangsa, Tuhan akan bekerja sama dengan orang itu. Dan bersama dengan orang itu, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, pemulihannya, keselamatannya, mujizatnya atas sebuah bangsa. Dan kemenangan terjadi. Bangsa Yahudi, orang tua, orang muda, anak kecil, tidak ada satupun yang binasa. Satu deklarasi iman saya di doa pagi ini. Sekalipun sepertinya iblis melontarkan senjatanya melalui sakit COVID-19. Mungkin dengan cara ini sepertinya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketika ada banyak orang umat Tuhan yang berdiri berseru-seru bagi bangsa ini, maka yakinlah tidak akan ada lagi kabar kebinasaan di negeri kita tercinta. Bahkan firman Tuhan di Yesaya berkata, tidak akan ada lagi perbuatan kekerasan di negerimu. Ketika saya akhiri firman membaca kitab Esther ini, ada sebuah kemenangan di hati saya. Wow, pada akhirnya Tuhan tetap pemenangnya. Pada akhirnya bangsa kita akan diluputkan dan diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Ini lagu yang saya sukai. Ini lagu saya ketika saya berdiri bagi bangsa ini. Kita mau nyatakan Yesuslah Tuhan atas Indo,
Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini deklarasi iman kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau ada di pihak bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang bisa melawan bangsa Indonesia. Karena Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami. Yesuslah Tuhan, yes, yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan dari awal. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah Tuhan. Kami berdiri bagi suku-suku bangsa, bagi bangsa kami tercinta Tuhan. Oh Lord, telah tebus dosaku. genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Katakan negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, haleluya. Katakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini pun saya men-sharekan firman ini, saya masih tidak bisa memahami hati daripada Mordekai dan Esther. Tetapi saya tahu, kalau sampai mereka berusaha untuk menolong bangsanya, maka di dalam hati mereka itu ada detak jantung Tuhan, ada hati Tuhan. Mari pagi hari ini, seberapa kita ada di doa pagi ini, kita angkat tangan bersama. Saya boleh minta musik tetap menyembah. Kita berseru bersama-sama doa kita. Kita boleh berbahasa roh. Kita angkat sekali lagi bangsa kita tercinta di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Di tangan kami ada Indonesia. Kurabaya rabaya syakarabaya rabaya rabaya rabaya. Tolong Indonesia. Rabaya 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 rabaya. Selamatkan Indonesia. Kurabaya rabaya sukana rabaya hane. Luputkan Indonesia Tuhan. Kurabaya sandere pakano rekona haye rekono yohoneke. Uri bikin nuku yunusi nikanu guru ikiano. Inumu yunusi bikanu yunuku nikanu yunuhu nikini kuno yana moyene hane. Isono yono kone ano namaya nesonde kanaya nehono yana masa. Inu makuno yono sukino yono kone. Inu mo yono sukune ana nama yono sende de nahane ya. Inu mo yono sukina yono de kano yono yono nanase. Inu ko yono mo yono na sinde konaya no kone da kone yono no hoye kene yono. Angin mo yun na sana yun oraku na yada yun na gana yun na seleke. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan ya Allahku, amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kiralabana karalabaya sarolelelele. Enamaya namo sendena namoya ramaya namo. Indonesia bagi kemuliaan Indonesia penuh hadirat-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ora batas syara lama lama Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mengikrarkan Indonesia Yes. menjadi kebanggaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Amin. Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan bergerak bagi Indonesia atas bangsa ini. Bangsa ini Tuhan akan mengalami Engkau. Bangsa ini akan mengalami pemulihan demi Amin. pemulihan. Akan ada kebangkitan yang besar atas Indonesia. Yes. Karena hati-Mu ada pada negara ini. Ketika umat-Mu berdiri bagi Indonesia, umat-Mu, gereja-Mu berdiri bagi bangsa ini, Engkau mendengarkan dari sorga ya Tuhan. Amin. Dan tangan-Mu yang kuat yang mencengkram atas Indonesia. Yes. Engkau sendiri akan membangkitkan generasi demi generasi. Indonesia akan menjadi kesayangan-Mu. Amin. Bahkan Indonesia akan mengalami keamanan, ketenangan, damai sejahtera itu kami lepaskan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bahwa kemuliaan Tuhan tidak akan berlalu atas Indonesia. Awan kemuliaan akan terus memenuhi dan menutupi setiap pulau-pulaunya, setiap kota-kotanya. Amin. Akan menjadi kota-kota yang penuh kemenangan. Akan menjadi daerah yang subur, daerah yang bermata air, di mana Roh Kudus akan bergerak memulihkan banyak jiwa-jiwa, memulihkan banyak hal atas bangsa ini. Bahkan pemerintah-pemerintah yang ada, baik di lokal maupun di pusat, di dalam nama Yesus Yes. kami menyerahkan setiap pemerintahan yang berdiri atas naungan-Mu, yang berdiri karena roh takut akan Allah. Amin. Setiap hikmat kebijaksanaan yang diambil itu adalah tuntunan daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Roh takut akan Allah itu akan melingkupi seluruh bangsa ini. Dalam nama Dan Yesus. kuasa pertobatan yang ajaib, kuasa kemenangan, Ya. hujan keselamatan, Amin. itu akan mengalir atas setiap jiwa. Kami Yes, nyatakan pagi hari ini di dalam nama Yesus, bahwa Indonesia akan mengalami damai, Ya. Indonesia akan mengalami hujan keselamatan, dan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami lepaskan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Ora pasyakara ba 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 ba. Bapa, kami bawa pagi hari ini Tuhan untuk setiap keadaan bangsa kami yang hari-hari ini banyak pandemik yang terjadi Tuhan. Kami minta Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati, Engkau mempercepat setiap pandemik yang ada ini. Ya. Supaya Engkau tersingkirkan dari bangsa kami. Amin. Dalam nama Yesus, kami tolak segala bentuk roh ketakutan, roh intimidasi karena pandemik ini. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. perkatakan Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan, terjadi gelombang kesembuhan. Amin. Setiap mereka yang sakit karena COVID akan mengalami kesembuhan Dalam ilahi. nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan ilahi turun buat seluruh anak-anakmu di seluruh Indonesia. Terjadi kesembuhan, Amin. terjadi kesembuhan. Setiapan bilangan orang-orang yang meninggal karena COVID itu akan berkurang. Bahkan akan sampai pada 0 Tuhan. Akan sampai pada waktunya di dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Setiap mereka yang tidak sakit karena COVID Tuhan, hari ini aku perkatakan, biar kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus setiap kehidupan Ya, mereka dalam nama sempurna. Yesus. Sehingga tidak ada satupun dari mereka akan menambah bilangan orang-orang yang terinfeksi karena COVID Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus kami perkatakan kesembuhan ilahi, kesembuhan ilahi, Ya. kesembuhan ilahi turun atas Indonesia. Segala bentuk pintu yang tertutup atas bangsa ini Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan Allah terjadi, kesembuhan
kesembuhan Allah terjadi Dalam nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama saya percaya Tuhan menaruh doa itu di dalam lidah bibir Anda. Mari bersama-sama kita lepaskan kata-kata berkat bagi Indonesia dalam hitungan ketiga. Kita berkati bangsa ini. Kita lepaskan firman Allah yang Tuhan ingatkan atas bangsa ini. Dan yakin dan percaya firman yang diperkatakan itu akan Tuhan genapi atas Indonesia. 1, 2, 3. Kemuliaan Tuhan turun memenuhi Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kesehatan dan kesembuhan dan akan menyembuhkan mereka. Tuhan memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah di bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan menjadi bangsa yang ternama. Indonesia akan menjadi bangsa yang terpuji. Indonesia akan menjadi bangsa yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati Tuhan pagi hari ini. Kami mau berdiri bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya terang-Mu ada di dalam kami. Karena itu, di tengah kegelapan yang sedang dialami oleh bangsa ini waktunya gereja bersinar terang. Beri kami hikmat, beri kami strategi ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi jawaban bagi kondisi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Di hari-hari ini, gereja Tuhan bangkit dan bersinar terang. Dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan itu disertai dan diurapi oleh Allah. Di dalam nama Yesus, dan kami percaya sampai pada akhirnya, bangsa yang gelap ini akan melihat terang yang besar. Indonesia akan melihat Yesus. Indonesia akan melihat Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu. Kami tinggikan dan kami tinggikan. Kami agungkan Kau Yesus. Haleluya. Tuhan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu. Kami serukan, kami nyatakan, Indonesia bagimu Yesus. Lebih tinggi lagi. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu. Kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Tuhan Indonesia. Amin. Nyatakanlah kebesaran-Mu. Kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi Yesus, bagimu Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Indonesia bagi Yesus. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan mendengar seruan doa kami untuk bangsa kami. Seperti Tuhan menjawab doa daripada Mordekai dan Esther. Kami yakin Tuhan, Engkau juga menjawab seruan doa kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah doa pagi Sabtu depan.